Ya, oke. Sebetulnya lagu yang satu ini tanpa gue review sekalipun, kalian pasti tahu ya, ini lagu Sejuta Umat nih. Yang saya Sejuta Umat gue eh, menamai lagu ini lagu yang nggak lekang oleh zaman ya. Ya lagu ini kan mungkin salah satu pelopor istilah cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi cinta lu bertepuk sebelah tangan. Nah ini kan salah satunya lagu ini nih. Kalau ungkapannya dalam keseharian ya pasti ada gitu. Tetapi dibentuk jadi sebuah lagu karena mungkin keterbatasan wawasan gue bermusik ya. Jadi gue baru pertama kali menemukan ungkapan seunik ini tuh di lagu ini. Apalagi lagu ini kalau bukan lagu Pupus. Ya, mungkin kalian Gen Z atau milenial tahu lagu ini setelah dinyanyikan oleh Firza. Tetapi jauh sebelum itu, lagu ini populer banget di masa awal-awal Once bersama Dewa 19. 2000, 2002, album Cintailah Cinta. Yang buat gua itu adalah album salah satu album terbaik yang pernah diproduksi oleh Dewa 19. Jadi pada waktu itu saking meledaknya dua album itu sampai-sampai ketika album Laskar Cinta yang ada lagu Pangeran Cintanya itu dirilis, seolah-olah ada yang beda dari yang lain gitu kan ya. Karena memang saking enak-enak banget dua album pertama Once itu bersama Dewa 19 itu. Gak ada yang nyanyiin gue bilang. Termasuk lagu Pupus ini, itu lagu Pupus sampai meledak di mana-mana sampai detik ini loh. Bahkan versi lamanya juga dengan Once itu masih sangat banget melekat banget ya. Dan ternyata di balik lagu itu ada hal uniknya, ternyata itu ada dari temannya Dani yang meminta dan tolong ciptain dong lagu yang ada liriknya cinta bertepuk sebelah tangan gitu kan. Nah, akhirnya terciptalah lagu Pupus ini gitu kan. Ceritanya pasti tentang eh, nama juga cinta bertepuk sebelah tangan ya. Jadi kisah seseorang yang nggak bisa dicintai sama orang yang diinginkan kayak gitu ya. Kalau di videonya sih ya diperankan oleh Fathir kalau gua nggak salah ya. Gue tuh selalu ketukar antara Fathir dengan satu lagi yang mirip-miripnya itu siapa itu. Kayak gitulah ya. Ya, tetapi ini uniknya dalam video itu kan dia udah disakitin lah, udah dicelakain lah, udah digimanain ceweknya sama cowoknya. Tapi tetap aja dia balik lagi ke cowoknya lagi gitu kan ya. Ya ini kan sumber realita ya. Kalau dalam percintaan anak muda ya kayak gitu. Gue galau, gue apa gitu ya. Lalu misalkan si ceweknya itu bilang, gue jijik sama dia, gue nggak akan bahkan nggak akan balik lagi sama dia, gue mau putus dan segala macam. Akhir-akhirnya balik lagi. Ya itulah percintaan anak muda itu kayak gitu. Kayak lagu Pupus ini. Karena kan kalau dalam percintaan anak muda itu yang lebih dirasakannya itu adalah feel perasaannya, full dalam hal perasaannya. Dalam hal perasaan itu kan kalau misalkan lurus-lurus aja itu hambar. Jadi harus ada naik turunnya gitu. Nah, barulah di situ kerasa feel-nya pacaran itu kayak gimana gitu. Kalau berbeda halnya mungkin kalau untuk hubungan yang ke arah yang serius lah, ke arah pernikahan yang kayak gitu. Jadi justru itu selalu memberikan yang terbaik untuk pasangannya, memberikan terbaik bagaimana caranya dia saling nyaman, bagaimana caranya sama-sama enak, sama-sama saling kompromi gitu atas karakter masing-masing. Itulah perbedaan kisah cinta anak muda sama yang mau ke jenjang pernikahan kan gitu. Ya anak muda karena emang have fun basicnya jadinya ya kayak lagu ini ya udah disakitin, udah diapain, udah digituin, udah diginiin, tetap aja balik lagi ke cowoknya karena alasan masih cinta dan segala macam gitu kan. Bukan berarti yang udah menikah pun enggak, ada aja yang pasti ada aja. Karena manusia itu kan karakternya itu berbagai macam-macam lebih dari bineka tunggal ika gue bilang ya. Jadi ada aja udah atau salah satunya ada cowoknya atau ceweknya yang udah nggak bener tapi pertahanin karena alasan cinta ada aja pasti. Nah di yang lagunya ini, lagu mirisnya ini adalah, ini si cowoknya itu selalu ketika dia sedih selalu ada, ketika misalkan dia kalau di
cuplikan video klipnya itu kan diceburin ya sama cowoknya dengan alasan jahil ya. Jahil zaman dulu ya, zaman dulu zaman gua masih ada tuh. Ketika ulang tahun itu atau pesta itu kan yang punya pesta itu diceburin ke kolam itu masih ada zaman gua ya. Cuman akhir-akhir ini dihentikan ya atau tradisi itu udah nggak ada karena banyak banget terjadi kecelakaannya, banyak banget kebablasannya kayak gitu ya. Diceburin tenggelam, ditolongin sama si Fatir itu, ternyata malah ujung-ujungnya yang ngerasa ketolongnya itu ya sama cowoknya. Pas ceweknya sedih, didatangin sama si Fatir lagi, akhirnya balik lagi ke cowoknya juga gitu kan. Mirip-mirip ini sih, mirip-mirip memang Risalah Hati, mirip-mirip Risalah Hati memang. Model video klipnya kayak gitu, hujan, ya. Terus kemudian lagi ditemenin sama seseorang lah, lawan jenis, ternyata malah dijemput sama cowoknya gitu kan kayak gitu. Mirip-mirip kayak Risalah Hati gitulah. Ya lagu Pupus ini kalau dalam video klipnya. Nah, yang gue jadi excited banget sama lagu ini tuh adalah dari tingkat aransemennya itu yang gue bilang berat banget ini aransemen gitu kan. Ini mungkin nggak sembarang musisi bisa mengaransemen lagu ini gitu kan. Bukan karena gue subjektif sebagai fans Dewa gitu. Tetapi karena memang ini gue harus jujur bahwa ketika dulu itu gue tuh sering ngeband ya. Dan teman-teman gue itu susah banget. Teman-teman gue itu susahnya minta ampun buat melodinya, buat aransemen lagunya, buat mainin lagu inilah. Susah banget, susahnya minta ampun. Apalagi melodinya jangan ditanya deh, Andra siapa yang bisa nyanyiin gitu kan ya. Kayak gitu. Dan ini salah satu lagu yang paling susah banget gue nyanyiin juga. Karena memang lagu ini tingginya tuh luar biasa minta ampun. Kalau lagu ini tuh ya, yang gue rasain ya, kalau diturunin 2 nada aja, ini udah nggak enak banget nih lagu gitu ya. Ini feel-nya tuh udah nggak dapet ini lagu gitu kan. Ya gue pun sangsi kalau misalkan ada selain Once yang bisa nyanyiin lagu ini. Meskipun itu Ari Lasso masih oke lah. Kalau Judika kalau nggak pernah nyanyi lagu ini juga nggak gitu nggak gitu bagus juga gitu kan. Ari Lasso masih oke. Nah, kalau dari range vokal gue itu diturunin dua nada aja ini udah nggak enak nih lagu, feel-nya udah nggak dapet nih gitu ya. Memang lagu ini hanya bisa diikuti sama cewek sih gue bilang, kalau mayoritas cowok sih agak sulit juga nyanyiin lagu ini. Tapi terlepas dari itu, lagu ini tuh udah very long listening banget lah. Very long listening banget lah ini. Jadi udah sangat-sangat luar biasa nih, nggak tahu sampai kapan ini bakal berakhir lagu ini, masa jayanya ini. Karena sampai sekarang pun banyak banget yang minta lagu ini. Bahkan gue bisa bilang kalau meskipun udah ada versi Firzanya, tapi yang diminati itu versi Once-nya, ini kan salah satu bukti nunjukin nadanya Once ini yang paling pas ini dinyanyiin lagu Pupus ini gitu kan. Aransemennya memang seberat itu gitu. Dan sebenarnya lagu ini tanpa gue review sekalipun pasti kalian semua tahu, tetapi ini nunjukinnya bahwa si lagu ini tuh magisnya tuh luar biasa banget sih gitu kan. Gue pun gak habis pikir, jujur gue tuh waktu dulu nggak begitu suka dengan lagu ini, jujur ya, nggak begitu suka dengan lagu ini. Tapi seiring berjalannya waktu, oh iya juga ya gitu ya. Jadi enak juga ya di mana-mana dinyanyiin gitu ya. Sedangkan waktu dinyanyiin sama Ello sekalipun, ini semua penonton itu masih banyak banget yang ngikutinnya. Ini udah gila lagu ini gue bilang. Karena memang di sisi lain relate dalam artian yang paling sakit itu emang ketika kita nggak diterima cintanya, sayangnya kita sama orang yang kita sayangin. Salah satu yang paling sakit itu emang itu. Tapi yang namanya pilihan, siapa yang bisa maksa juga kan gitu ya. Segitu yang bisa sampaikan. Thanks banget buat kalian. Thanks for watching.